Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita sudah masuk di dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-10. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca ayat yang ke-5 dan seterusnya. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang orang damai. Ya, hari ini saya rindu berbagi tentang orang damai. Siapa sih orang damai itu? Apakah orang damai itu yang kemana-mana selalu membawa damai? Atau namanya damai? Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang orang damai adalah satu istilah, satu ungkapan yang diberikan kepada mereka-mereka yang terbuka akan Injil, ya. Mereka terbuka akan Injil, mereka mau belajar tentang Injil, dan mereka juga mau hidup di dalam Injil, dan Injil itu hidup di dalam hidupnya. Nah, mari kita akan mempelajari ciri-cirinya. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini ya, ini berbicara sebenarnya tentang Yesus mengutus 70 murid. Jadi Yesus memanggil para murid. Jadi murid Yesus itu bukan hanya 12 itu ya, yaitu yang utama di concern di sana Tuhan Yesus, tapi juga Yesus memiliki murid-murid yang lain. Yang kemudian mereka itu diutus untuk pergi melayani. Nah, biasanya kan di dalam pelayanan kan selalu ada tips ya. Saya masih ingat waktu masih zaman menjadi mahasiswa praktek ya, selalu ada nasihat, ada bimbingan bagaimana melayani, bagaimana di ladang ya, ketemu orang, ketemu jemaat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali tips pelayanan yang Tuhan Yesus berikan untuk menemukan orang damai. Nah, di sini misalnya seperti tadi yang saya baca. Yang pertama ya, kalau masuk rumah atau ketemu orang, memberikan salam damai sejahtera. Ya, kalau bahasa sekarang itu sederhananya shalom gitu ya. Jadi kalau seorang itu memang boleh dikatakan sebagai orang damai, dia orang itu pasti akan, ini ciri yang pertama ya, dia akan menerima salam kita. Ya, dia pun juga senang dengan salam yang kita berikan dan memberi salam itu kembali kepada kita. Artinya dia mau membuka dirinya untuk berkomunikasi, untuk berbicara, untuk ngobrol ya. Kadang kan mungkin kita dalam perjalanan atau ketika kita berkunjung ke satu tempat, kita ketemu dengan orang baru begitu ya. Biasanya ucapan shalom atau shalom yang kita berikan itu kalau direspon ya, itu menjadi peluang untuk kita bisa ngobrol, untuk kita bisa sharing begitu ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, ketika seseorang itu boleh membuka dirinya dan kemudian orang itu mau ngobrol dengan kita begitu ya, tentunya mempersilahkan kita masuk di dalam kehidupannya. Misalnya kalau di rumahnya ya dia mengizinkan untuk kita masuk ke dalam rumahnya. Kita makan, minum di situ. Artinya
ada kehangatan di dalamnya. Nah, orang damai itu salah satu ciri yang keduanya di situ, Bapak Ibu. Yang pertama, dia mau menerima ya salam kita. Yang kedua, dia mau mengajak kita untuk masuk dalam keluarganya atau hidupnya atau pergumulan di dalam hidupnya. Nah, ini ciri yang kedua. Nah, kesempatan inilah untuk kita boleh mulai bercakap-cakap. Kita boleh mengenal akan kerohanian orang itu, pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, bukan sebagai ujian, tetapi kita mengenal apa yang menjadi kebutuhan tingkat kerohaniannya. Sehingga ketika kita memahami tingkat kerohanian daripada orang yang kita jumpai, kita akan mengerti apa-apa yang perlu kita sampaikan ya. Kebenaran firman Tuhan apa yang perlu kita utarakan lebih dahulu, sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh masuk di dalam kehidupannya. Nah, jika nanti mereka tertarik tentang Injil, nah di situ kita mulai membentuk, mulai kita belajar bersama tentang Injil di tengah keluarga mereka. Syukur-syukur mereka mau ajak temannya. Syukur-syukur mereka mau mengajak anggota keluarganya. Ya, saya bersyukur ya satu kali begitu saya berjumpa dengan seseorang setelah kami ngobrol, sampaikan, mereka rindu juga belajar akan firman Tuhan. Nah, kemudian saya masuk ke keluarganya, kita ngobrol, kita bicara tentang Injil. Ya bersyukur, ya hari ini mereka menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dan mereka mau belajar firman Tuhan dengan setia, mereka terbuka akan Injil ya. Jadi kalau saya sharing firman Tuhan ini, biasanya mereka sharingkan juga ke grup keluarganya. Kenapa? Kerinduannya adalah keluarganya juga boleh menikmati berkat yang sama yang dia terima hari itu. Jadi ada kerinduan dia mulai membagi firman Tuhan, men-share apa yang dia dapat, mengajak orang juga untuk belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ciri-ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga tentunya dia juga rindu ya mengajak orang lain juga bertumbuh ya. Mengajak orang lain untuk belajar firman, mengajak orang lain untuk mereka juga boleh mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Nah, pengalaman-pengalaman ini paling tidak bisa menolong kita para hamba Tuhan ya, para pelayan untuk menemukan orang damai. Oke, ini orang damai yang Tuhan berikan, mereka terbuka untuk Injil, mereka mau menerima Injil dan mereka mau hidup ya, dikuasai oleh Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau udah ketemu kayak gini, ya sudah langsung diproses untuk pelayanan ya, untuk dilayani. Artinya memang di dalam dirinya sendiri sudah terbuka. Nah, saya juga bersyukur beberapa waktu berkesempatan bertemu dengan orang-orang yang demikian ya, dari tidak mengenal Tuhan, mereka rindu mengenal Tuhan dan mereka hidup di dalam Tuhan. Ini menjadi sebuah proses yang hari ini tetap saya akan kerjakan begitu ya. Dan bersyukur ya, orang ini juga aktif, ngobrol, sharing, cerita. Dari situ kita tahu kebutuhan-kebutuhan rohani-rohani tertentu yang mereka saat ini juga sedang gumulkan. Dan bersyukur Injil memberikan jawaban itu di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kalau di antara kita rindu melayani, rindu menjangkau, menemukan orang damai, berdoalah, percayalah Tuhan akan berikan. Nah, di dalam bagian ini juga menarik ya, ladang itu sudah menguning. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah, ini menjadi bagian kita. Jika Bapak Ibu Saudara rindu, mari kita berdoa. Kiranya ada penuai-penuai yang boleh Tuhan kirimkan. Mungkin Tuhan juga bisa pakai Bapak Ibu Saudara. Mari kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan kita akan menikmati pekerjaan pelayanan itu. Dan mari kita mengerjakannya dengan sukacita. Dan jika ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini adalah orang damai itu ya, mau belajar firman, mau mendengar firman, terbuka akan Injil, terbuka akan kebenaran firman Tuhan dan mau memperdalam, mari silahkan belajar dengan sukacita. Jumpai orang-orang yang Bapak Ibu Saudara percaya untuk menjadi mentor rohani, sehingga iman Bapak Ibu Saudara dan keluarga boleh bertumbuh di dalamnya. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkati setiap kami, baik para pelayan, orang damai yang juga Tuhan jumpakan,
dalam segala pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan, kiranya menguatkan, meneguhkan kami untuk kami boleh hidup dalam kasih dan anugerah-Mu. Ini doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.